Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para mahasiswa dan saudara-saudara sekalian. Kita pagi ini kita coba bahas struktur program input output CAR. CAR ini adalah tipe data ya. Nanti kita coba juga bahas namanya tipe data lain untuk menghitung. Nah, nanti kita coba cara menghitung luas persegi ya dengan input output tipe datanya misalnya float gitu ya. Nah, untuk struktur program input output CAR, di mana kita perlu yang namanya header file yang saudara sudah kenal iostream.h, di mana perintah output cout ini ada di iostream dan input scene itu juga ada di iostream. Nah, sebagai contoh kita coba bagaimana kita mencetak suatu kalimat selamat datang di bahasa C atau C++. Kemudian Anda diperintahkan untuk menginput nama Anda atau nama kamu. Kemudian misalkan kita inputkan John Travolta, maka nanti komputer akan mencetak hello John. Kalau ingin sukses belajar program, John harus konsentrasi dan pantang menyerah ya. Oke. Selanjutnya juga nanti kita coba bagaimana bisa membuat nama John Travolta ini tidak tercetak, Travoltanya tidak tercetak, hanya tercetak adalah John. Oleh karena itu nanti kita butuh yang namanya dua karakter, di mana ada karakter satu John dan karakter dua adalah Travolta. Jadi ada nama itu biasanya ada nama depan dan nama belakang. Nah, untuk memastikan hal ini kita coba programnya yang sederhana ini ya. Kita cobakan sini. Anda lihat ya. Ini harus saya satukan dulu kalimatnya ya. Ini karena ini tidak boleh di enter di dalam program satu baris ya, seperti itu. Nah, ini kalau misalnya kita lihat, kita enter, oke, sekitaran programnya akan seperti ini ya. Misalnya tadi kita coba nulis John Travolta, yang akan tercetak di sini adalah hello John. Kalau ingin sukses belajar program, John sini cetak lagi, harus konsentrasi dan pantang menyerah. Oke. Ya, oke. Sekarang supaya John Travoltanya itu juga akan tercetak. Bagaimana caranya? Ya, kita butuh yang namanya di sini ada car. Kita tambah nama. Ya, ada nama 1 dan nama 2. Nama 2. Ini 20 ini aja ya jumlah karakter yang bisa dimasukkan maksimum. Oke. Nah, di sini berarti Anda perlu dua input di sini ya. Dua input. Di sini Anda ganti dengan nama depan gitu ya. Biasanya nama depan atau nama pertama, di mana kita butuh variabel yang namanya nama 1. Kemudian nama belakang atau nama 2 gitu ya, nama kedua gitu ya. Kita gunakan variabel nama 2. Oke. Nah, kalau untuk mencetak dua-duanya kita butuh namanya di sini nama 1. Oke. Spasi. Ini untuk spasi. Di sini kita tulis nama 2. Ya, di sini juga kita butuh perintah ada yang namanya nama 1, ini spasi, nama 2, seperti itu. Oke, kita coba run. Di sini Anda diperintah untuk memasukkan nama Anda, misalnya nama depan tadi John. Anda tidak boleh langsung John Travolta, itu adalah nama belakang Travolta. Oke, Anda enter. Halo John Travolta. Kalau ingin belajar sukses program, John Travolta harus konsentrasi dan pantang menyerah ya. Oke. Ini kalau misalnya Anda membuat 2 nama atau beberapa nama, Anda butuh berapa karakter yang dibutuhkan di situ. Oke.
Jadi beda ya, tadi kalau misalnya Anda ketik John Travolta satu sekaligus Anda ketik, itu nggak bisa di dalam sistem komputer. Harus dipisah, nama depan, nama belakang, nama 1, nama 2, nama 3, nama 4, dan nama 5. Kalau misalnya ada 4 suku kata, ya harus buat karakter nama 1, nama 2, nama 3, nama 4, nama 5. 4 karakter gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagaimana kalau misalnya yang di-input itu adalah program. Nah, kita program. Program yang di-input itu adalah untuk program hitung. Program hitung di mana kita harus menghitung misalnya luas persegi panjang. Menghitung luas persegi panjang itu dibutuhkan tipe data lain, yaitu misalnya tipe data float, ya, tipe data float di mana kita butuh variabel P. P ini adalah panjang, terserah ya Anda mau menggunakan variabel apa. Nah, saya di sini menggunakan variabel P kecil. Kemudian L kecil, L ini adalah lebar, A ini adalah luas. Yang nantinya ketiga variabel ini, 2 variabel sebagai input dan juga sebagai proses atau dihitung, dan A luas ini, variabel A ini juga untuk menghitung. Rumus ya, rumusnya adalah A sama dengan P dikali L. Nah, P panjang ini di input, L juga di input. Tapi di sini hanya cuma perintah ini ya. Ini judul. Oke, kita coba misalnya ini kita tambahkan di programnya, di program ini kita tambahkan ya di sini saja, kita tambahkan di sini float ya, ini float, nama variabel ini tetap ya, kemudian judulnya judulnya kita mau tambah lagi di sini, misalnya kita mau tambah judul, oke. Kita tambahkan judul. Di sini kita tambahkan judul. Ini ya. Nah, setelah nama depan dan nama belakang, ya, kita bisa masukkan rumusnya, inputnya. Inputnya apa? Ini inputnya. Kemudian kita bisa langsung ke rumus. Kita hitung. Anda lihat urutannya adalah seperti lihat urutannya seperti apa ya, kita input di sini gitu. Jadi nanti Anda diminta untuk menginput nama depan, nama belakang, panjang, lebar ya, panjang, lebar, dan seterusnya. Kemudian di sini ada rumus hello, nama 1 dan nama 2. Ini Anda bisa kasih nama, ganti nama mahasiswa ya, nama mahasiswa. Oke, seperti ini. Keluar seperti ini. Oke. Nah, untuk mencoba ini kita coba run. Nanti Anda diperintahkan untuk menginput 4 inputan. Jangan salah, ada 4 inputan. Yang pertama, Anda diperintahkan input nama depan. Misalnya tadi John, enter. Oke. Travolta, enter. Kemudian Anda disuruh masukkan lagi apa? Panjang misalnya karena Anda menggunakan tipe data float, Anda masukkan 7.9. Jangan 7 koma ya, tapi 7.9. Lebar misalnya 9,3 misalnya. Anda enter, hasilnya adalah seperti ini. Nama mahasiswa John Travolta. Kalau ingin sukses belajar program, John Travolta harus konsentrasi, pantang menyerah. Di sini ada rumusnya. Ada panjang sekian, lebar sekian. Kemudian hasilnya di mana hasilnya? Di mana hasilnya? Hasilnya di mana hasilnya? Hasilnya kita belum cetak di sini. Ya, hasilnya belum kita cetak. Nah, hasilnya kita bisa cetak di sini. Hasilnya adalah cout. Kita tambahkan aja di sini. Hasilnya misalnya luas persegi panjang sama dengan spasi. Anda tinggal memasukkan variabel A-nya ini. Variabel A-nya ini kita taruh di sini. Taruh di sini A titik koma. Nah, untuk supaya dia tidak nyambung,
kita tambahkan lagi ENDL. Kita coba lagi, run. Ada error, mana ENDL tidak menggunakan titik koma. Lihat ya, satu saja salah karakter atau salah ketik, program tidak akan berjalan. Nah, di sini titik komanya kita harus hapus. Oke. Nah, lihat hasilnya, nama depan tadi adalah John, enter, Travolta, enter, panjang 5,7, enter, 9,3, enter. Nah, lihat ini luas persegi panjang sekian. Oke. Nama mahasiswa John Travolta. Kalau ingin sukses belajar program, John Travolta harus konsentrasi dan pantang menyerah. Baik. Nah, kalau misalnya ini satuannya belum dipasang, gimana cara pasang satuannya? Bisa aja Anda masukkan satuannya di sini. Ya. Sentimeter persegi. Ya, sentimeter persegi. Ya, sentimeter persegi, kita bisa masukkannya juga di situ. Ya, sentimeter persegi. Nah, ini juga ada spasinya. Ada spasi. Oke, sentimeter persegi kita masukkan di sini. Kita coba enter. Coba run. Anda bisa kasih satuannya di depan atau kasih satuannya di belakang. Oke, kita coba jalankan. Tadi tetap John, kita enter ya. Tiap kita ketik John, nama 1, Travolta, enter, panjang berapa tadi? 5,3, 9,7 misalnya, enter. Nah, ini Anda bisa satuannya di depan atau satuannya di belakang. Cara pengisiannya seperti apa? Programnya bisa terlihat bahwa bagaimana cara menyimpan atau menyisipkan karakter-karakter yang Anda inginkan. Misalnya ini, sentimeter perseginya Anda bisa taruh di belakang. Baik, itu penjelasan sederhana. Yang selanjutnya adalah bagaimana Anda bisa menyelesaikan tugas. Baik, program yang lain untuk menghitung itu bisa juga Anda menggunakan, misalnya untuk menghitung program hitung kecepatan linear. Ya, di situ ada rumusnya. Rumusnya adalah V sama dengan S dibagi T, dan hasilnya seperti apa kecepatan linearnya itu adalah Anda menggunakan tipe data float. Variabelnya juga seperti itu. Oke, yang lain juga bisa menghitung bagaimana cara menghitung nilai rata-rata. Ya, nilai rata-rata itu jumlah yang diinputkan dibagi dengan jumlah yang diinputkan. Dibagi nanti dengan jumlah yang diinputkan. Selanjutnya ini adalah tugasnya buat program input output untuk menghitung daya turbin pada kondisi steady state dengan rumus turbin. Daya turbinnya adalah di mana M laju aliran massa fluida, satuannya kilogram per second. Anda bisa tulis satuannya di luar atau di depan, terserah. Data di input, ini datanya di input. Kemudian entalpi fluidanya seperti apa, ini di input. Biasanya kalau di input harusnya di depan, nggak bisa di belakang. Kalau untuk mencetak biasanya baru bisa di belakang. Contoh misalnya untuk mencetak, misalnya ini WT, daya WT-nya dicetak, ini baru bisa di belakang. Nah, ini KW ya, kilowatt. Nah, itu kan input. Nanti misalnya ada nama Handoko Dwi Angkasa, ini data namanya di input, name-nya di input. Ya, di input nama saudara masing-masing gitu ya. Kemudian judulnya program hitung daya turbin, di bawahnya ada garis bawah. Kemudian inputkan laju alir massa fluida, misalnya dimasukkan Anda input 0,2 fluida, pada entalpi fluida masuknya berapa, Anda inputkan berapa, kemudian keluarnya berapa, dan nanti hasil hitungannya di bawah daya turbin kilowatt satuannya. Nah, kilowatt Anda boleh cetak di dalam atau di luar. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Programnya dibuat masing-masing ya, sederhana programnya. Mudah-mudahan semuanya bisa paham dan mengerti. Kalau ada pertanyaan silahkan
diskusikan saja. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi